Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Putri. NIM saya 2190302231. Saya dari kelas C2. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario rekrutmen karyawan pengadaan staf. Yang pertama ada struktur organisasi. Di sini saya mengambil contoh struktur organisasi FMB departemen. Dapat kita lihat di struktur organisasi tersebut sudah tersusun bagian yang paling atas hingga bagian yang paling bawah. Selanjutnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Setiap perusahaan atau departemen yang sedang membutuhkan tenaga kerja yang baru, tentunya mereka akan membuat iklan lowongan pekerjaan. Seperti contohnya, PT Thai Makmur, perusahaan di bidang F&B service membutuhkan tenaga profesional di bidangnya untuk posisi waiter-waitress, bartender, busboy atau busgirl, cook helper, dan kualifikasinya adalah pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, dapat bekerja secara individu maupun tim, pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya, menguasai bahasa Inggris menjadi nilai plus, dan bersedia ditempatkan di mana saja. Bagi yang berminat dapat mengirim lamaran lengkap ke email thaimakmurrecruitment@gmail.com dengan subjek lamaran _posisi. Selanjutnya adalah proses seleksi. Dalam proses seleksi terdapat 5 tahapan, yaitu tahap pertama penerimaan pendahuluan, tahap kedua tes-tes penyeleksian. Dalam tes-tes penyeleksian dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama tes kepribadian, tahap kedua tes pengetahuan, tahap ketiga tes kemampuan. Selanjutnya masuk ke tahap berikutnya, yaitu wawancara. Tahap keempat ada pemeriksaan referensi, dan tahap terakhir adalah penerimaan karyawan. Selanjutnya ada prosedur rekrutmen. Prosedur rekrutmen adalah tahapan-tahapan dalam penerimaan karyawan baru, dimulai dari pengajuan permintaan karyawan. Departemen yang membutuhkan tambahan karyawan yang baru mengajukan permintaan karyawan ke HRD dan harus diajukan kepada kepala departemen yang bersangkutan. Selanjutnya HRD akan memberi keputusan disetujuinya atau tidak. Jika tidak, maka HRD akan memberitahukan ke user mengenai penolakan permintaan tersebut. Jika iya, HRD mencari calon karyawan dari iklan, baik media cetak atau media elektronik, koran, job fair, kampus rekrutmen atau sumber lainnya. Setelah mencari calon karyawan, lanjut ke seleksi calon karyawan. Dalam seleksi calon karyawan, HRD melakukan tes terhadap calon karyawan sesuai dengan jabatan yang dilamarnya. Setelah proses seleksi, maka HRD dapat menentukan lulus atau tidaknya. Apabila tidak, maka HRD akan mencari calon karyawan yang baru, dan jika ia lolos, maka HRD membuat surat penerimaan dengan calon karyawan yang di dalamnya tercantum masa percobaan. Sehabis itu, pelamar yang lolos akan mengikuti masa percobaan antara 3 bulan sampai 6 bulan. Lalu setelah masa orientasi 3 bulan, HRD juga bisa menentukan pelamar lulus atau tidak dalam masa orientasi tersebut. Jika lulus, maka HRD akan memberikan surat pengangkatan karyawan bagi karyawan yang lulus masa percobaan 3 bulan maupun 6 bulan. Jika tidak, maka karyawan yang tidak lulus akan dipertimbangkan berdasarkan standar upgrade karyawan. Karyawan yang dinyatakan perlu di-upgrade akan menjalani masa orientasi tambahan menjadi 6 bulan. Jika lulus, maka HRD akan memberikan surat pengangkatan karyawan bagi karyawan yang lulus masa percobaan. Selanjutnya adalah prosedur pencarian tenaga kerja. Dimulai dari membuat informasi lowongan pekerjaan. Departemen HRD membuat informasi lowongan pekerjaan berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan user dalam bentuk pamflet maupun file. Selanjutnya, menyebar informasi lowongan pekerjaan. Dalam menyebar informasi lowongan pekerjaan dapat dibagi menjadi 2 cara, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu melalui mutasi
keluarga karyawan atau masyarakat sekitar. Sedangkan jika cara eksternal melalui lembaga penyedia jasa, media cetak, atau media elektronik. Selanjutnya adalah ke storage berkas lamaran, mengumpulkan berkas lamaran pekerjaan yang masuk. Sehabis itu seleksi berkas, mensortir berkas lamaran berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan. Apabila tidak sesuai, dikembalikan ke storage berkas sesuai lanjut pada proses selanjutnya. Sehabis itu ada formulir permintaan tenaga kerja. Jadi HRD jika membutuhkan tenaga kerja baru akan mengisi formulir permintaan tenaga kerja tersebut, jika suatu departemen sedang membutuhkan tenaga kerja yang baru, maka kepala departemen akan mengisi formulir permintaan tenaga kerja yang akan diberikan kepada HRD, dan HRD akan menyetujuinya atau tidak. Selanjutnya adalah formulir wawancara. Formulir wawancara itu akan dipegang oleh HRD saat mewawancarai seorang pelamar. Maka wawancara akan dibagi 2 tahap, yaitu wawancara pertama dengan HRD, wawancara kedua dengan user. Dalam proses selama wawancara, HRD dan user akan menilai si calon pelamar pekerjaan. Penilaian itu bisa kurang, cukup, baik, atau istimewa, dan dapat direkomendasikan atau tidak. Di catatannya itu adalah hasil akhir bahwa si pelamar tersebut diterima atau ditolak. Dan di sini juga dalam catatan tertera mulai masuk kerja pada tanggal berapa dan gajinya itu berapa. Lalu selanjutnya masuk ke formulir wawancara. Di sini adalah komentar wawancara. Jadi HRD dan user akan mengomentari si pelamar pekerjaan itu. Selanjutnya saya memiliki contoh seseorang yang sedang diinterview oleh HRD. Biasanya para pelamar akan merasakan tegang, nervous, dan sebagainya. Tapi diusahakan agar para pelamar tidak tegang dan nervous, biar dapat lebih santai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penginterview yang biasanya HRD ataupun user. Selanjutnya adalah ada surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Jadi setelah si pelamar dinyatakan lolos, diterima di perusahaan tersebut, ia akan dikasih surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Di surat perjanjian kerja ini terdapat pasal-pasal yang perlu dipahami dan dipelajari dengan teliti oleh si pelamar. Dan juga ada hal-hal yang harus dilakukan oleh si pekerja tersebut. Setelah itu karyawan yang diterima harus menandatangani dan juga HRD-nya ikut menandatangani. Setelah diberi surat perjanjian kontrak, maka lanjut akan dikasih surat penugasan. Jadi HRD akan menuliskan surat penugasan untuk si karyawan tersebut. Di sini surat penugasan sudah jelas, terus menugaskan saudara si pelamar tersebut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai apa yang posisi dia lamar. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.